Selamat datang di channel ini dan selamat Hari Minggu Palma. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Minggu Palma. Pertanyaannya, mengapa kita menyebutnya Hari Minggu Palma? Dinamakan Minggu Palma karena di dalam perayaan ini kita mengenangkan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Peristiwa ini dikisahkan di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan sebelum perarakan masuk ke dalam gereja. Injil Matius dan Injil Markus menceritakan bahwa banyak orang atau orang banyak menghamparkan pakaiannya di jalan, dan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Sedangkan Injil Lukas hanya menyebutkan bahwa orang banyak menghamparkan pakaian di jalan. Injil Yohanes menceritakannya dengan sangat jelas, yaitu mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. Yohanes pasal 12 ayat 13. Jadi nama Hari Minggu Palma dan tradisi upacara pemberkatan serta perarakan dengan daun palma sebenarnya berdasarkan kisah keempat Injil, khususnya Injil Yohanes. Ada banyak makna yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini. Tetapi secara khusus kita akan merenungkan tentang kerendahan hati, kesiapsediaan untuk pertobatan, dan bekerja sama dengan Allah. Bacaan pertama hari ini berisikan nubuat Yesaya tentang sengsara dan penderitaan Yesus. Nabi Yesaya mencatat, "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku." Gambaran penderitaan ini sama dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Di dalam kisah sengsara yang kita dengarkan yang begitu panjang hari ini, kita mendengarkan di sana dengan begitu jelas dan lengkap penderitaan dan sengsara Yesus. Kita melihat bahwa bagaimana Yesus disiksa, dipukul, disalibkan, dan wafat di atas kayu salib. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menjelaskan bahwa ada dua faktor yang membuat Yesus rela menderita dan wafat untuk manusia, yaitu kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah sebagai bentuk kesiapsediaan Yesus bekerja sama dengan Allah sendiri. Santo Paulus mencatat, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, sebelum perarakan masuk, kita melihat di sana bagaimana Yesus begitu siap untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Keledai yang ditumpangi oleh Yesus telah disiapkan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak menyiapkan kuda yang biasanya dipakai oleh para raja yang merupakan simbol kemegahan atau kemewahan, tetapi keledai untuk membuktikan kerendahan hati Yesus. Di dalam bacaan yang pertama kita juga melihat bagaimana anak manusia yang menderita juga memiliki sikap siap sedia untuk bekerja sama dengan Allah, sehingga ia tidak menolak untuk menderita. Sama seperti Yesus, Yesus tidak menolak untuk menderita demi keselamatan umat manusia. Tidak sama dengan kita manusia yang terkadang kita menolak penderitaan dan hanya mau berdiam di zona nyaman kita. Dalam konteks perayaan hari ini, kita harus ingat bahwa Minggu Palma adalah pintu masuk menuju Pekan Suci dan Paskah untuk merenungkan misteri sengsara,
penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dengan menyelami misteri ini, yaitu sengsara dan wafat Yesus, berarti kita melakukan pesiarahan diri menuju pertobatan total yang nantinya bangkit secara rohani bersama Kristus. Oleh karena itu, marilah kita setia. Kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita setia mengikuti Yesus menuju ke Yerusalem. Artinya kita perlu untuk semakin mempersiapkan diri, pikiran dan hati, sehingga kita juga bisa benar-benar menemani dan sedikit mencecap penderitaan Yesus selama 3 hari suci ini, dan akhirnya bangkit bersama Kristus pada hari raya Paskah. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus merenungkan tentang kerendahan hati Yesus yang rela berkorban dengan mau menderita demi keselamatan manusia. Yesus rela memikul salib atau rela menderita dan rela juga mau menanggung semua dosa-dosa kita yang telah kita perbuat demi keselamatan kita semua. Kerendahan hati adalah gerbang menuju pertobatan dan modal dasar untuk menyelami misteri salib dan kebangkitan Yesus. Selain itu, kerendahan hati haruslah menjadi sikap dasar kita yang harus kita miliki di dalam hidup kita setiap hari. Bukan egois dan kesombongan diri atau selalu menonjolkan diri. Yesus memberikan teladan bahwa dengan merendahkan diri sampai mati di kayu salib bukan berarti kita akan berakhir seperti itu, tetapi justru kerendahan hati akan membuat kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kita akan sampai pada titik kebangkitan di mana kita akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang berharga di mata Tuhan, tetapi juga di mata sesama. Tuhan memberkati kita semua.